Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi tentang zat dan wujudnya. Perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Ada kayu, kemudian air, dan gas dalam balon. Apakah benda-benda tersebut memerlukan suatu tempat atau wadah? Misal kita ambil contoh air dalam gelas. Ketika air dalam gelas ini kita tuangkan ke dalam sebuah botol, apakah air akan menempati botol? Ya, ternyata air memerlukan suatu tempat. Kemudian, jika air ini tadi kita timbang, ternyata memiliki massa. Demikian halnya juga dengan gas dalam balon dan kayu. Ini memiliki massa dan juga menempati ruang. Jadi, dikatakan suatu zat itu apabila memiliki massa dan menempati ruang. Inilah yang dimaksud dengan zat. Baik, kita akan lihat dulu untuk peta konsep tentang zat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada 3 subkonsep yang mau kita bahas, yaitu tentang wujud zatnya, kemudian partikel zat, dan massa jenis zat. Kita mulai yang pertama dengan wujud zat. Ada 3 jenis wujud zat yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu zat padat, di mana ciri-ciri zat padat yaitu memiliki bentuk, volume, dan massa yang tetap. Kemudian yang kedua adalah ya cair, yang memiliki ciri-ciri bentuknya berubah sesuai tempatnya dan volume beserta massa nilainya tetap. Kemudian yang ketiga adalah zat gas dengan ciri-ciri bentuk dan volumenya berubah mengikuti wadahnya atau tempatnya, sedangkan massa nilainya tetap. Kemudian kita akan bahas tentang perubahan zat. Di sini ada 2 macam atau 2 jenis perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Kita akan bahas dulu untuk yang perubahan kimia. Perubahan kimia ini merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan zat jenis yang baru. Kita ambil contoh sehari-hari perubahan kimia adalah pada proses pembakaran. Contoh, ketika kayu ini dibakar kemudian akan menghasilkan arang, maka ini menghasilkan zat baru. Kemudian contoh yang kedua, perubahan kimia dapat terjadi karena melalui proses peragian atau fermentasi. Contohnya adalah singkong yang difermentasi akan berubah menjadi tape singkong. Kemudian terjadi pula perubahan kimia karena mengalami perkaratan atau korosi, kemudian mengalami pembusukan, dan juga mengalami pelapukan. Semuanya ini merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat jenis baru. Baik, selanjutnya kita akan bahas perubahan fisika. Perubahan fisika ini perubahan yang terjadi yang tidak menghasilkan jenis zat yang baru. Nah, untuk perubahan fisika ini memiliki ciri-ciri antara lain tidak menghasilkan zat baru, kemudian hanya mengalami perubahan wujud atau fase sehingga dapat kembali ke wujud asal. Kemudian dikatakan mengalami perubahan fisika karena di dalamnya kemungkinan mengalami kelarutan. Kita akan bahas perubahan fisika untuk jenis-jenisnya apa saja. Ini kita lihat pada 3 jenis wujud zat ini atau 3 fase ini. Masing-masing fase ini bisa berubah dari fase yang satu menjadi fase yang lainnya. Kita mulai yang pertama, yaitu perubahan fase dari ya cair menjadi padat. Ini disebut membeku. Sebaliknya, perubahan dari ya padat menjadi ya cair ini disebut dengan mencair atau melebur. Jadi, saat zat padat dipanaskan mengakibatkan partikel-partikel zat padat bergerak lebih cepat dan gaya tarik antar partikel menjadi lemah. Akibatnya, partikel-partikel dapat berpindah tempat menyebabkan wujud zat berubah dari padat menjadi cair. Yang berikutnya, perubahan fase dari zat gas menjadi zat cair. Ini disebut dengan mengembun. Kemudian sebaliknya, perubahan dari fase ya cair menjadi zat gas ini disebut dengan menguap atau mendidih. Bila ya cair dipanaskan mengakibatkan partikel-partikel ya cair bergerak lebih cepat.
dan gaya tarik antar partikel menjadi lemah. Akibatnya, partikel-partikel dapat berpindah tempat, menyebabkan wujud zat berubah dari cair menjadi gas. Yang berikutnya adalah menyublim. Ini perubahan fase dari zat padat menjadi zat gas. Sebaliknya, perubahan fase dari zat gas menjadi zat padat disebut dengan mengkristal. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang teori partikel zat. Partikel ini merupakan bagian-bagian terkecil dari suatu zat, di mana bagian terkecil tersebut masih memiliki sifat yang sama dengan zatnya. Untuk partikel ini digambarkan sebagai sebuah bulatan-bulatan yang kecil. Kita akan bahas partikel masing-masing wujud zat. Yang pertama, kita lihat untuk partikel zat padat. Zat padat mempunyai sifat bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling berdekatan, kemudian tersusun teratur dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Jadi, partikel pada zat padat bergetar hanya di tempatnya saja, sehingga volumenya tetap. Yang berikutnya kita lihat untuk partikel zat cair. Ya, cair mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap. Bentuknya berubah dikarenakan partikel pada ya cair berdekatan tetapi agak renggang, tersusun teratur, kemudian gaya tarik antar partikel agak lemah. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada ya cair mudah berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Dalam kata lain, tetap bergetar bersama kelompoknya. Yang ketiga adalah partikel zat gas. Zat gas memiliki sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya juga berubah. Bentuknya berubah dikarenakan partikel-partikel pada zat gas berjauhan, kemudian tersusun tidak teratur, gaya tarik antar partikel sangat lemah. Volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas dapat bergerak dengan bebas meninggalkan kelompoknya. Baik, yang berikutnya kita akan bahas tentang gaya antar partikel. Partikel-partikel tadi akan saling tarik-menarik sehingga menimbulkan gaya. Gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis disebut dengan kohesi, sedangkan gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis disebut dengan adesi. Kohesi ini kita akan melihat contohnya adalah pada gambar berikut ini. Terbentuknya butiran-butiran air atau water droplet ini karena kohesinya lebih besar. Jadi, gaya tarik antar partikel air ini lebih kuat sehingga menghasilkan butiran-butiran air. Kemudian adesi, ini merupakan gaya tarik antar partikel yang berlainan jenis. Kita ambil contoh ketika kita menulis, maka partikel pada tinta akan menempel dengan kuatnya pada kertas karena adanya gaya tarik antar partikel tinta dan gaya antar tinta dengan partikel kertas. Begitu pula cat yang bisa menempel pada dinding karena terdapat gaya tarik menarik antara partikel cat dan partikel dinding. Kemudian kita akan lihat ada peristiwa meniskus. Meniskus ini merupakan peristiwa melengkungnya permukaan ya cair karena pengaruh gaya, adesi, dan kohesi. Kita akan lihat contoh ketika meneteskan air raksa di atas permukaan kaca. Bagaimana bentuk raksa tersebut? Ternyata setetes air raksa akan berbentuk bola dan tidak membasahi permukaan kaca. Mengapa dapat terjadi? Karena kohesi air raksa itu lebih besar daripada adesi air raksa dengan permukaan kaca. Begitu pula sebaliknya, ketika kita meneteskan air di atas permukaan kaca, maka setetes air tadi akan menyebar dan membasahi permukaan kaca.
Mengapa dapat terjadi? Karena kohesi air lebih kecil daripada adesi air dengan permukaan kaca. Inilah yang menyebabkan terjadinya meniskus cekung dan meniskus cembung. Yang berikutnya adalah kapilaritas. Gaya kohesi dan gaya adesi berpengaruh pada peristiwa atau pada gejala kapilaritas, yaitu gejala naik turunnya cairan di dalam pipa kapiler atau pipa kecil. Kita bisa lihat contoh gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Kemudian yang kedua adalah naiknya air tanah dari akar sampai ke daun melalui pembuluh tapis. Contoh yang lain adalah meresapnya air pada kain. Baik, yang berikutnya kita akan melihat ajas bejana berhubungan. Salah satu sifat dia cair dalam keadaan diam adalah mempunyai permukaan yang datar, seperti saat air yang terlihat di dalam gelas. Hal yang sama juga akan terjadi saat ia cair berada pada bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah sebuah wadah yang memiliki dua tabung atau lebih, di mana dua tabung tadi akan saling berhubungan. Air di dalam bejana berhubungan akan tampak selalu datar. Tentunya kondisi tersebut akan terjadi dengan syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah jenis zat cair dalam bejana berhubungan haruslah sejenis. Jadi, ajas bejana berhubungan mengatakan bahwa zat cair dengan massa jenis yang sama pada bejana berhubungan akan memiliki tinggi permukaan zat cair yang sama. Baik, yang berikutnya kita akan lihat penerapan hukum atau ajas bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bejana berhubungan banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah air dalam teko. Mulut teko yang memiliki bentuk berbeda dari badannya memiliki permukaan air tetap terlihat mendatar. Kemudian contoh yang kedua adalah alat pengukur kedataran suatu permukaan. Ini disebut dengan water pass. Biasanya dipakai oleh tukang bangunan. Dan contoh yang selanjutnya adalah penyaluran air melalui selang pada tempat dengan ketinggian yang sama. Yang terakhir kita akan bahas, bukan yang terakhir ya, yang berikutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu selaput elastis. Contohnya bisa kita lihat nyamuk yang bisa hinggap atau bisa berdiri di atas permukaan zat cair. Contoh yang lain adalah silet yang berada di atas permukaan air. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang massa jenis zat atau disebut dengan kepadatan atau kerapatan. Massa menunjukkan jumlah partikel yang terdapat pada sebuah benda, sedangkan massa jenis menyatakan seberapa rapat atau seberapa padat partikel tersebut tersusun. Jadi, massa jenis merupakan ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Sehingga massa jenis dirumuskan dalam persamaan matematis adalah massa dibagi dengan volume. Massa jenis dilambangkan dengan rho seperti ini. Sangat besarnya adalah M per V, di mana rho itu merupakan massa jenisnya. Ini satuannya dalam kilogram per meter kubik. Ini dalam satuan SI, atau satuan CGS-nya adalah dalam gram per sentimeter kubik. Kemudian M ini merupakan massa bendanya, di mana massa benda ini satuan SI-nya adalah dalam kilogram, kemudian satuan CGS-nya dalam gram, dan yang ketiga adalah volume. Ini satuan SI-nya dalam meter kubik dan satuan CGS-nya dalam sentimeter kubik. Jadi kita dapatkan rumus utama untuk massa jenis rho sama dengan M per V. Kemudian kita buat segitiga paskanya M rho per V, sehingga kita dapatkan untuk mencari volume sama dengan massa dibagi rho.
Kemudian untuk mencari massa, maka massa besarnya sama dengan rho dikalikan dengan volumenya. Baik, kita akan lihat contoh soalnya. Yang pertama, sebuah kubus memiliki sisi sebesar 5 cm dan massanya 250 gram. Kita akan mencari berapa nilai massa jenis atau berapa nilai kepadatan dari kubus ini. Yang pertama kita lihat diketahui massanya adalah 250 gram, kemudian panjang sisinya adalah 5 cm. Ini kita biarkan dulu dalam sistem CGS satuannya. Kita cari dulu, karena sisinya 5 cm, maka volume kubusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, sehingga kita dapatkan volume kubus ini adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik. Kemudian kita akan mencari berapa nilai kepadatan dari kubus ini. Kita gunakan rumus massa jenis tadi adalah rho sama dengan M per V. Massanya adalah 250 gram, kemudian volumenya adalah 125 cm kubik, sehingga kita dapatkan nilai massa jenisnya atau nilai kepadatannya adalah 2 gram per cm kubik. Jadi setiap cm kubiknya dalam kubus ini memiliki massa sebesar 2 gram. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Sebuah balok dari bahan kuningan mempunyai panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2,5 cm. Jika diketahui massa jenis balok 8.400 kg per meter kubik, kita akan menghitung berapa massa balok tersebut. Pertama, kita akan lihat dulu dari soal yang diketahui adalah panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, karena ini massa jenis dalam satuan SI, maka untuk panjang, lebar, dan tinggi ini kita konversi atau kita ubah dulu satuannya ke dalam satuan SI, yaitu meter. Sehingga kita dapatkan 8 cm sama dengan 0,08 meter dan seterusnya. Kemudian rho-nya 8.400 kg per meter kubik. Kita akan mencari nilai massanya. Tadi kita dapatkan untuk mencari volumenya dulu, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,08 kali 0,05 kali 0,025, sehingga hasilnya adalah 0,001 meter kubik. Maka kita dapatkan nilai massanya adalah rho kali V, di mana rho-nya 8.400, V-nya adalah 0,001. Kita dapatkan nilai massanya adalah 0,84 kg. Ini sudah dalam satuan SI. Baik, demikian tadi pembahasan kita mengenai zat dan wujudnya. Kita akan lanjutkan lagi dengan tema yang berbeda untuk pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.